kabarnya? Baik-baik aja kan? Oke, sebelum kita memulai pada hari minggu ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga yang mulia, selamat pagi Tuhan. Terima kasih atas semua berkat-Mu yang telah Kau berikan kepada kita pada hari ini, dan terima kasih atas kesehatan yang telah Kau berikan kepada kami semua. Dan setelah lagi kami akan memulai kebaktian ibadah anak-anak pada hari ini. Tuhan berikan kelancaran dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, setelah itu, mari anak-anak kita menyanyikan lagu Daki-Daki. Sambil berdiri ya. Sekali lagi. Adik-adik, sebelum kita memulai firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Ku Mau Cinta Yesus. Ku
Komik Alkitab Anak, Tiang Awan dan Tiang Api. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Keluaran pasal 13 ayat 17-22. Pada waktu itu, bangsa Israel ditindas kerja paksa di Mesir selama 430 tahun. Lalu Tuhan mengirimkan Harun dan Musa ke Mesir untuk meminta agar orang Israel dibebaskan. Tetapi Raja Mesir, yaitu Fir'aun, tidak mau membebaskan bangsa Israel. Karena itu Tuhan menghukum bangsa Mesir dengan 10 tulah atau bencana. Karena takut, Fir'aun menyuruh Musa agar bangsa Israel segera cepat pergi dari Mesir. Akhirnya, bangsa Israel bebas keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Musa dan bangsa Israel melewati jalan di padang gurun. Pada waktu siang hari ada tiang awan yang menuntun bangsa Israel. Pada waktu malam hari ada tiang api yang menerangi bangsa Israel. Tiba-tiba Raja Fir'aun berubah hati dan ingin bangsa Israel kembali lagi ke Mesir. Kemudian dari jauh datanglah Raja Fir'aun dan pasukannya mengejar bangsa Israel. Lalu tiang awan itu bergerak ke belakang. Ada di antara tentara Mesir dan tentara Israel. Tiang awan menutupi tentara Mesir sehingga gelap dan mereka tidak dapat melihat. Akhirnya, Musa dan bangsa Israel berjalan melanjutkan perjalanannya. Ayat hafalan. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kitab Ibrani pasal 13 ayat 5. Nah, adik-adik, itu tadi cerita tentang pembebasan bangsa Israel dari penjajahan bangsa Mesir. Adik-adik ingat kan tadi siapa yang memimpin bangsa Israel keluar dari penjajahan bangsa Mesir? Ya, namanya Nabi Musa. Dia adalah pemimpin yang hebat. Dia adalah contoh pemimpin yang sangat bijaksana dan juga taat kepada Tuhan. Cerita ini hampir sama dengan cerita tentang kemerdekaan bangsa Indonesia. Adik-adik pasti sudah tahu ya, zaman dahulu bangsa Indonesia juga sempat dijajah dan kita sempat diperbudak oleh bangsa-bangsa lain. Tapi sekarang bangsa Indonesia sudah merdeka. Sama seperti bangsa Israel yang juga sudah berhasil merdeka keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, yaitu tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah, dari perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan, ini dipimpin oleh Nabi Musa. Nabi Musa, seperti yang tadi sudah dikatakan di awal, dia adalah pemimpin yang hebat. Dia adalah contoh dari pemimpin yang sangat bijaksana dan mau bertanggung jawab atas bangsanya. Di Indonesia, kita juga punya pemimpin-pemimpin yang hebat. Nah, tugas kita sekarang sebagai masyarakat Indonesia, kita harus patuh terhadap setiap kebijakan yang sudah diatur oleh pemerintah. Nah, dengan begitu, kita bisa turut membantu para pemimpin negara untuk menyelesaikan segala permasalahan yang ada di negara kita ini. Seperti sekarang ini, negara kita sedang sangat berduka dengan berbagai macam bencana. Salah satunya yang masih sampai sekarang kita rasakan adalah
penyebaran virus corona. Nah, sekarang tugas adik-adik adalah berdoa untuk kesejahteraan bangsa Indonesia, dan juga jangan lupa kita juga harus tetap berdoa untuk para pemimpin negara yang sampai sekarang masih terus berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Jadi, jangan lupa ya adik-adik, mari kita berdoa untuk para pemimpin negara kita dan juga bangsa Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita mempersembahkan apa yang kita punya. Kita akan menyanyikan lagu Bersyukur. 1, 2, 3. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dan berjalan surga yang mulia, Tuhan, kami telah mempersembahkan apa yang sedikit yang kami punya. Tuhan berkati agar bisa memperluas kerajaan-Mu, ya Tuhan. Terima kasih telah memberkati kegiatan dari awal pertengahan hingga hari ini, ya Tuhan. Dan nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Yeah.